ditawarkan orderan Gokilat, orderan Gosen Same-Day-nya dengan alasan, nah kata Gojek ini, karena orderan Gosen selama 1 bulan ya orderannya recehan, bener nggak? Ya, saya bisa jawab itu titik pengambilan, ya titik pengambilan. Saya inget banget ya soal titik pengambilan, kok jaraknya jauh banget. Teman-teman gimana? Di 0 km dari titiknya saya driver itu berapa km kita harus ngambil? Teman-teman bisa lihat sini, kita klik. Nah, petanya disampaikan adalah sedang meningkat ya, meningkat, orderan meningkat. Nah, ini berlawanan nih tersebut yang tercancel sampai saat ini masih dijalanin karena ada keuntungan. Ya udah ngapain di cancel kalau nggak ada keuntungan? Oke guys, ketemu lagi dengan saya Arfan Jamar. Gimana kabarnya? Sehat? Bapak Ibu sehat semua ya? Pelanggan Gosen sehat semua ya? Abang Gokil sehat ya? Gosen Same-Day sehat semua ya? Nah, semoga kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan rezeki, diberi kelancaran segala sesuatunya, dan impian teman-teman menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Guys, kali ini kita mau bahas kopdar ya. Ada kopdar online lagi di bulan Maret. Februari saya nggak buat kontennya karena isinya masih sama. Bulan Maret ini pun tanggal 8 kemarin isinya juga masih sama, tapi akan kita bahas singkat aja buat teman-teman sebagai repetisi aja. Nah, tapi ada menarik di kopdar bulan Maret ini tanggal 8 kemarin. Ada dari teman kita Gokilat, teman kita dari Gokilat ya, mempertanyakan kenapa orderan Gosen Same-Day atau Gokilat di-share, ditawarkan ke teman kita GoRide. Nah, itu dia. Apa saya aja yang baru tahu? Mungkin teman-teman di luar sudah tahu, tapi ya silent saja, ya silent saja. Dan gak ada masalah, kita akan bahas ini karena menurut saya menarik dengan kondisi di lapangan ya. Ikutin terus, kita akan bahas. Oke guys, langsung aja ya guys. Sebelum kita bahas ya, oke lah, nggak ada salahnya ya. Tapi saya buatnya cepet aja buat teman-teman supaya kita nggak makan waktu di sini. Hostnya kali ini di tanggal 8 hari Selasa itu Mas Ibnu, ya Mas Ibnu Kurniawan. Nah, isinya hampir sama seperti bulan Januari sama Februari 2002 ini ya, 2022 ini. Ya, pertama ya sumber info valid Gojek, teman-teman sebenarnya harus di luar kepala ya. Di luar kepala berarti nggak ada dong. Terus ya itu teman-teman screenshot aja, diinget aja nomor telepon call centernya, nomor telepon Gojek kalau nelfon ke kita ya, supaya nggak ada modus-modus ya. Terus website Gojek ya, teman-teman tinggal baca ya. Langsung aja. Terus gimana caranya ikut kopdar online? Ya teman-teman, kalau diundang lewat aplikasi, teman-teman cek aja di aplikasi Gosen Same-Day teman-teman. Ini udah diundang apa enggak ya? Kalau saya boleh kasih clue-nya, yaitu kalau mau ikut kopdar online teman-teman harus rajin aja gosennya, bikin performnya bagus. Nah, langsung lanjut aja. Ini ada ya, ini ada emailnya juga yang terdaftar sama pihak Gosen Same-Day. Lanjut ke info kopdar. Nah, info kopdar itu ada beberapa yang dibahas kali ini yang mungkin sedikit baru. Jurus Jitu Mitra bintang 5. Nah, teman-teman baca ya, tips gacor ya, tatip Gokilat, aplikasi terlarang ya, menu bantuan swadaya ya masih sama, klaim santunan laka lantas, danang meninggal ya. Teman-teman screenshot aja ya, dibaca. Ini hampir sama seperti video konten saya yang di bulan Januari ya. Mungkin yang ada yang baru, jurus Jitu Mitra bintang 5 ya, itu salah satunya adalah ini, saya kasih screenshotnya satu-satu. Dibaca aja ya, diikutin aja. Kita akan langsung ke pembahasan pokoknya. Nah guys, jadi gini ya, saya juga punya teman GoRide banyak ya, sama-sama punya teman GoRide. Kita tuh kalau di luar tuh nggak ada pembedaan sebenarnya, mau GoRide mau Gosen Same-Day sama aja. Tapi yang bikin kaget saya adalah pertanyaan dari mitra Gosen Same-Day ke host
ada pertanyaannya begini, Bang, apa benar orderan Gokilat dibagi ke GoRide? Nah, itu ya, kok orderan, saya langsung berpikir, kok orderan GoSend dibagi ke GoRide? Jadi saya nggak mau ngomong kalau tidak sesuai data ya. Nah, datanya ada nih guys, teman-teman bisa lihat sini sebelah kanan. Nah, ternyata di bulan Februari udah ada notif ke pihak teman-teman GoRide ya. Teman-teman bisa baca di sini ya. Disampaikan kalau ditawarkan orderan Gokilat, orderan GoSend same day-nya. Dengan alasan, nah kata Gojek ini, karena orderan GoSend same day meningkat, jadi dibagi karena kekurangan SDM guys untuk Gokilat mitranya. Jadi kita ini kekurangan untuk Gokilat nih, kita kekurangan mitra Gokilatnya. Nah, menurut teman-teman gimana tuh? Ya, apa benar ya kita kekurangan SDM hingga orderannya membludak dan harus ditawarin ke pihak GoRide? Jadi kalau menurut data yang di sini adalah nggak semua GoRide yang mau aja, yang mau ikut penawaran, mereka harus isi di aplikasi formnya juga. Nanti mereka akan dikonfirmasi oleh pihak Gojek dan akan mendapat penawaran untuk orderan Gokilat. Karena itu dia alasannya, karena orderannya membludak Gokilat, jadi harus dibagi ke pihak GoRide. Nah, gimana menurut lo? Nah, kalau dibalikin ke saya, ini menurut saya ya guys ya. Ini menurut saya nih guys. Nah, kalau saya sih gini aja ya. Orderan meningkat, SDM kurang, ya. Selama ini yang saya rasakan adalah orderannya hampir selama 1 bulan 50-60%, 50-60% selama 1 bulan, ya. Orderannya recehan, bener nggak? Ya. Saya bisa jawab itu karena selama seminggu saya pernah jalanin GoSend same day. Di konten saya sebelumnya, di video konten saya sebelumnya, saya buat pendapatan GoSend same day tahun 2022. Teman-teman bisa ikutin ya. Bisa klik di deskripsi juga. Nah, atau bisa lihat saya punya channel. Itu saya lihat 50-60% orderan kita recehan. Dan kita rata-rata cuman seharian itu cuma dapat 150.000. Untuk dapat 200.000 itu udah berat sekarang. Nah, ini yang saya rasain dulu ya. Kita ngomong dulu orderan recehan terkait sama meningkatnya orderan yang disampaikan oleh pihak Gojek sama SDM-nya kurang. Ya, ini yang saya rasain dulu ya, orderannya recehan. Ya, seharian kurang dari 150.000. Alhamdulillah ya. Tapi kita hanya membandingkan aja dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang kedua, menurut saya titik pengambilan, ya titik pengambilan. Saya inget banget ya soal titik pengambilan, kok jaraknya jauh banget. Teman-teman gimana? Ya, apa yang teman-teman rasakan selama ini titik pengambilan jaraknya emang deket? Nah, saya ada video ya, data ya. Kalau saya ngomong pasti akan pakai data. Nah, teman-teman bisa lihat. Bit kedua ya, ini lagi-lagi dapat 5 trip. Nah, teman-teman bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini pengambilan di awal ya, di Arcadia Residence. Nah, ini titik awalnya di sini. Teman-teman bisa lihat ya, ini berapa km ya. Kita buka. Ya, jelas ya di sini nolnya ya, kelihatan ya. 00. Pengambilan pertama di 0 km. Dari titiknya saya driver itu berapa km kita harus ngambil. Teman-teman bisa lihat sini, kita klik. Nah, petanya. Nah, ini oke lah, ini masih mobil ya. Kita buat ke motor ya. Dari mobil aja kita akan lihat KM-nya 13 km, 33 menit. Gila banget ya. Ini kita rubah dulu ya. Kita rubah ke motor. Berapa km? Yes, 12 km, cuman beda 1 km ya. Nanti kita akan bahas ya di konten berikutnya soal KM. Lumayan ya guys, kita beramal ya. Kita beramal. Kalau cuma 5 menit sih nggak apa-apa. Ini hampir setengah jam kurang lebih ya. Wah, setengah jam itu juga harus tergantung teman-teman ngebut apa kagak. Nah itu ya. Ini terkait karena apa? Di Zoom meeting saya sebelumnya di awal Zoom meeting ada pertanyaan soal KM ya.
soal KM ini. Kenapa sih KM ini jaraknya jauh-jauh pas, ya kan? Udah recehan jauh lagi. Nah, gitu. Udah recehan jauh lagi. Yang dijawab oleh pihak house-nya adalah seperti ini, ya, karena ya, orderannya lagi sepi. Nah, itu jawaban yang saya terima dari house-nya, ya. Orderannya lagi sepi, guys. Makanya range-nya atau jarak pengambilan diperlebar jadi jauh. Titik nolnya jadi jauh KM-nya. Nah, jadi kita ngambilnya jauh nih, kayak tadi 13 sampai 14 km, 30 menit lebih ya, kurang lebihnya. Nah, gitu guys. Itu jawabannya ya. Orderannya sepi. Tapi karena kita tahu ya, kondisi saat ini disampaikan adalah sedang meningkat ya. Meningkat, orderan meningkat. Nah, ini berlawanan nih. Berlawanan nih antara sepi sama meningkat. Nah, ya. Apa mungkin karena saya di sini, di titik saya di sini ya, range 13 km, cuman saya sendirian sebagai Gosen SMD. Apa mungkin, guys? Segitu sepinya SDM. Ya, komentar ya. Menurut lu gimana? Emang Gosen SMD sesepi itu ya? Sampai 14 km kosong gitu radiusnya ya. Saya tahu sih sekarang ini lagi memang buka vacant soal gokilan ya. Saya nggak tahu berapa jumlahnya yang dibuka. Nah, oke, ini pendapat saya yang terakhir ya. Mudah-mudahan ini kemungkinan besarnya ada di sini ya. Kalau benar teman-teman komentar ya. Apa mungkin dampak dari program insentif yang berubah dari manajemen Gojek? Masih ingat ya, insentif kita berubah yang waktu itu? Ya. Akhirnya terjadi yang namanya cancel massal ya. Pihak manajemen tahu ya, cancel massal. Nah, terjadi cancel massal yang diambil adalah trip yang paling jauh, KM yang paling jauh, yang tercancel sampai saat ini masih dijalanin karena ada keuntungan. Ya udah, ngapain di cancel kalau nggak ada keuntungan? Tapi nggak baik buat mereka yang rajin ya, yang bener-bener jalannya lurus, yang nggak pernah cancel. Kasian nggak ya? Fair nggak? Nah, nggak fair ya, nggak fair. Nah, tapi akibat dari cancel massal ditawarkanlah ke pihak teman-teman kita GoRide. Nah, ini jadi masuk akal. Ya, 3 alasan saya tadi, menurut saya ya, itu yang terjadi kenapa orderan Gosen SMD Gokilat ditawarkan ke pihak GoRide. Oke guys, itu aja dari saya Arfan Zamar. Semoga ini bermanfaat dan kita cobalah teman-teman driver maupun dari pihak Gojek, kita mulai bersinergi lah, saling jujur aja, saling terbuka. Nah, karena kurang keterbukaan antara mitra dan pihak manajemen Gojek, jadi kita tuh ada aja nih masalah. Ada aja masalahnya. Ya, ujung-ujungnya soal duit. Apalagi pihak manajemen Gojek berubah-ubah aturan main, apalagi berhubungan dengan duit ya. Itu jadi masalah. Oke, ketemu lagi dengan saya Arfan Zamar. Semoga ini bermanfaat. Sehat selalu teman-teman. Kita akan bahas soal KM berikutnya ya. Dan saya akan terus pantau untuk Zoom meeting ya, buat teman-teman juga informasinya. Ketemu lagi dengan saya. Sehat selalu, salam aspal.